Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Ruhut Sitompul ini, bereaksi lagi terkait dengan Anies Baswedan. Tidak ada kapok-kapoknya sampai hari ini begitu kan, selalu membuli Anies Baswedan begitu. Ini Ruhut Sitompul bereaksi lagi. Kini sebut Anies tak punya prestasi di Jakarta biar nggak salah pilih. Apa maksudnya begitu kan? Apakah tidak membaca data? Apakah tidak membaca situasi di DKI Jakarta saat Anies menerima penghargaan dari berbagai instansi atau institusi begitu? Ini di mana letak logikanya si Ruhut begitu kan? Ini kan seharusnya rekam jejak Anies bisa dicarilah, maksudnya prestasi-prestasi Anies Baswedan cari sana di Jakarta, buktinya ada, rekam jejaknya juga ada begitu. Kok ada framing seperti itu? Bahkan di Twitter itu sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter ya, Ruhut Sitompul bereaksi lagi. Kini sebut Anies tak punya prestasi di Jakarta, nggak salah pilih. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Nih prestasi Pak Anies Bong. Capek deh gue kasih tahu tapi nggak apa-apa. Tapi kita wajib menyadari orang salah jalan. Ini banyak sekali kok tidak membaca ya. Berarti itu si Ruhut itu bukan mengkritik tapi sudah membenci kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Orang ini lucu dan menghibur saat main jadi raja, minyak dari Medan di sinetron Gerhana. Sekarang menjijikan. Sebagai politikus, ya prestasi Ruhut lebih moncer dari siapapun. Iya, moncer dari mana? Loncat sana, loncat sini begitu kan. Sewaktu masih di Demokrat, saya pernah menghitung di LC selama dia ngoceh kira 10 menit menyanjung menyebut Pak SBY sebanyak 56 kali. Orang ini terlalu banyak prestasinya, dari Golkar lompat ke Demokrat, dibuang Demokrat lompat ke PDP, boro-boro prestasi. Kerjaannya juga nggak paham ngapain, paling mengembira untuk teriak-teriak fitnah orang. Ya seperti itulah, tidak punya prestasi tapi keluar-keluar begitu kan. Dan bahkan yang nggak ada prestasi sampian, Hut jangan lempar sembunyi tangan ini. Ini mulut si Ruhut ini harus manusia langka seperti dia harus diperlakukan khusus. Manusia nggak ada akhlak, anaknya terbelakang saja diabaikan. Ini banyak sekali yang men-tweet begitu, yang mengkritik kepada Ruhut. Apa yang saya bacakan di sini adalah pro dan kontra di Twitter ya, yang harus kita hormati karena inilah bagian dari aspirasi masyarakat begitu. Ini admin Gelora kok ngefan banget sama Ruhut, beritanya nggak pernah sepi, cair nih duitnya. Wong Sinting juga didengerin karena ujung-ujungnya kutu loncat dan penjilat ini. Kenapa sibuk dengan Anies? Anies sudah tak menjabat, mestinya gubernur yang sekarang ini dikritisi. Wow, admin ini banyak sekali yang mengkritik begitu, ada pro dan ada kontra. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Sah-sah saja pendapat pribadi, tapi apa kata-kata orang kebanyakan, terutama yang langsung merasakan, itu yang menentukan. Kalau Luhut rekor menjilat rezim, nggak punya hati, ini menang, sudah membesar, tubuh ini memasuki kemana-mana ini. Kasihan nih orang udah jilat selicin-licinnya. Ini banyak sekali mengkritik kepada si Ruhut ini begitu kan. Si Ruhut ini kan tahu sendiri kan batu loncatnya kemana begitu kan, dan rezim-rezimnya begitu. Ya bisa dikatakan cebong lah. Kira-kira seperti itu, anggota cebong begitu. Itulah kalau jadi manusia membutakan mata di telinga dan gak tahu apa-apa, jadi bicaranya terlantar. Ini banyak sekali ya. Ini yang salah media. Kenapa sudah tahu berita seperti ini kan gak penting, cuma bikin bising. Ya bukan gak penting, tapi memberikan biar tidak ada tanggapan. Kalau ini dibiarkan ditanggapi maka semakin jadi begitu. Kira-kira seperti itu. Nggak ngaruh omongan Ruhut Sitompul, tetap Anies Baswedan yang pantas jadi presiden. Wow, kelihatannya lagi sakit. Dan bahkan Ruhut itu seperti ini, kalau orang ini belum potong kuping nggak akan ku percaya bacotnya. Ya saya teringat waktu di SBY ya, waktu dari Demokrat, dia wah luar biasa ya, berapi-api bicaranya. Tetapi di satu sisi dia tidak tidak berani dan sebagainya begitu kan. Ini kalau orang ini kasihan abang ini menjilat pun masih dapat jatah
dari penguasa ini. Aku dulu begitu mengidolakan orang ini saat jadi lawyer, tetapi begitu dia masuk dunia politik, hilang sudah respect saya sama orang ini, kesan sebagai penjilat begitu lekat. Bisa jadi seperti itu, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Ruhut Sitompul bereaksi lagi, kini sebut Anies tak punya prestasi di Jakarta. Enggak salah pilih, biar enggak salah pilih. Dikutip dari Gelora, politisi PDIP Perjuangan Ruhut Sitompul secara belak-belakan kerap kali menyerang bakal calon presiden Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Ruhut tak segan memberikan pernyataan kontroversialnya mengenai Anies melalui akun jejaring media sosial Twitternya. Baru-baru ini Ruhut mengunggah poster Anies yang diklaim tak memiliki prestasi selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya hanya bisa tertawa begitu apa yang disampaikan si Ruhut ini begitu kan. Dalam artian apa? Dia tidak membaca data, dia tidak membaca bagaimana Anies Baswedan menerima penghargaan yang luar biasa begitu. Sebuah sederet prestasi itu tidak bisa menyebutkan satu prestasi. Saking paniknya hari ini, yaitu si Ruhut ini itu begitu kan. Bahkan rezim hari ini sudah panik melihat elektabilitas Anies Baswedan, dan bahkan Anies Baswedan mengatakan begini, saya tidak hari ini tidak membawa visi dan misi, tetapi saya membawa rekam jejak. Nah, ini kan sudah membuktikan bahwa rekam jejak Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu kan. Dan prestasi-prestasinya sangat luar biasa sekali dibandingkan kepala daerah atau calon-calon kepala daerah yang hanya memainkan medsos, yang hanya TikTokan, yang hanya nontonnya begitu, yang hanya tidak punya prestasi apa-apa dan sebagainya begitu kan. Kenapa ya Ruhut kok yang lain tidak seperti itu? Ya wajar lah, itu kalau satu kolam ya disanjung begitu walaupun buruk, kira-kira seperti itu. Tetapi hari ini publik bisa melihat sendiri dan menilai sendiri bahwa Indonesia saat ini sudah mengarah kepada Anies Baswedan semua begitu kan. Magnetnya sangat luar biasa begitu. Dalam cuitan tersebut, Ruhut menyertakan narasi bahwa dia mengunggah poster tersebut semata-mata untuk membantu rakyat supaya tidak salah pilih. Jangan ajari rakyat untuk memilih. Rakyat itu lebih cerdas daripada Pak Ruhut. Kira-kira seperti itu begitu. Ruhut kan hanya nyinyirin sana sini begitu, loncat sana loncat sini. Kalau rakyat hanya tertuju siapa rekam jejak mereka yang menyuruh. Boleh Ruhut itu menyuruh dengan apapun, tapi rekam jejaknya seperti apa Ruhut rekam jejaknya ya? Publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Ini pasti ada kebakaran jenggot lagi nih. Tidak ada salahnya mengutip yang benar walaupun bukan akun yang bikin, hanya membantu rakyat Indonesia tercinta dengan followerku yang jutaan biar tidak salah pilih, karena yang rugi rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Gitu aja kok repot. Jangan-jangan akun bodong begitu kan. Ini tak pelak cuitan itu membuat geger hingga kolom komentar penuh dengan tanggapan pro kontra. Sebelumnya Ruhut sempat mengunggah gambar tangkapan layar artikel berita RML DKI Jakarta mengenai Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengganti nama rumah makan menjadi rumah kenyang. Gambar yang diunggah melalui akun Twitternya itu menyematkan foto ketika Anies Baswedan sedang makan. Begini narasi yang ditulis oleh Ruhut Sitompul dan unggah foto artikel di Twitternya. Yang gini mau jadi presiden RI. Ya, tahu-taunya hanya ganti nama rumah sakit jadi rumah sehat, ganti nama jalan rumah makan jadi rumah kenyang. Dasar kadrun, ngeri kali ini merdeka ini. Gubernur Anies ubah nama makan jadi rumah kenyang, tulisan judul artikel dalam foto tanggapan layar tersebut. Dan bahkan padahal faktanya klaim soal Anies jadi Gubernur DKI Jakarta mengubah istilah rumah makan menjadi rumah kenyang adalah salah. Selama Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta tak ada pemberitaan resmi mengenai pengubahan rumah makan menjadi rumah kenyang. Akun MRL Jakarta yang catut dengan unggahan artikel itu pun diketahui tak pernah mengunggah artikel berita dengan judul yang disebarkan oleh Ruhut tersebut. Potret Anies yang sedang makan tersebut pun merupakan foto lama yang diambil dari wartawan detik.com ketika Anies kampanye dan tahun 2016 sedang makan di warteg. Adapun foto Anies tersebut sudah tak jarang lagi tersebar di jaring media sosial untuk dijadikan sebuah meme. Anies sendiri hanya pernah mengganti istilah rumah sakit yang berada di Jakarta menjadi rumah sehat. Ini kan sangat
menarik sekali ya untuk kita tonton seperti si Ruhut ini. Menariknya itu begini, dia ngomong apapun, dia tidak berfaedah, tidak begitu ditanggapi, hanya ya mainnya di media sosial agar orang itu terkesan bahwa seolah-olah banyak yang mendukung Ruhut begitu kan. Artinya hal-hal seperti inilah yang memecah belah bangsa, memframing seseorang dengan adanya tidak ada bukti sama sekali atau tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta begitu. Ini sangat disayangkan sekali bahwa harus memberikan pelajaran kepada si Ruhut ini begitu. Siapa? Tapi pertanyaan publik apakah diproses kan sia-sia untuk melaporkan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tetapi wajarlah, ini bagian dari demokrasi, jangan hanya dikit-dikit lapor, tetapi tanggapi dengan akal sehat seperti Ruhut ini. Kalau Ruhut ditanggapi dengan pemikiran yang negatif, maka semuanya akan kacau begitu kan. Tetapi kalau ditampilkan dengan positif, apapun yang dilakukan Ruhut, apapun yang diungkapkan si Ruhut Sitompul ini ya karena memang tidak berfaedah, kenapa yang kita harus tanggapi begitu kan. Omongannya kan sudah sana sini, prestasinya tidak, loncat sana loncat sini begitu kan. Ya membuktikan bahwa apa? Ya biarkan aja mereka begitu kan, tanggapi dengan satu positif. Tapi di satu sisi, kalau tidak ada Ruhut dalam dunia politik, maka tidak akan orang tidak akan menjadi ketahuan rakyat Indonesia begitu kan. Ini kan jangan ditanggapi dengan serius, tanggapi dengan santai. Karena apa? Karena kalau tidak ada Ruhut ini kan tidak ada politik, adem-adem aja begitu kan. Kalau ada Ruhut kan ada satu lelucon yang dimainkan dalam dunia demokrasi. Kira-kira seperti itu begitu. Saya menanggapi seperti itu begitu kan. Oke, kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang disampaikan Ruhut ini ya dalam dunia politik sebagai intermezzo aja sebenarnya, karena memang ngomong apapun karena tidak berfaedah, ngapain kita harus tanggapi dengan positif begitu kan, ataupun apalagi negatif. Kita tanggapi dengan satu hal yang candaan sebagai intermezzo dalam dunia demokrasi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.